Halo sahabat kreatif dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Berjumpa lagi di channel Area Oprek, tentunya dengan kesempatan yang berbeda daripada kesempatan di hari kemarin. Baik sahabat kreatif yang rajin menabung serta berbakti kepada orang tua dan negara, pada kesempatan video kali ini saya akan coba mereview sebuah senter kepala yang sedang spiral di grup persenteran. Di dunia persenteran, untuk senter ini sedang ramai diperbincangkan. Dan saya pun akhirnya tergiur untuk mencoba mereview senter kepala ini. Untuk senter ini mereknya Aoki Professional Headlamp AK3685A cahaya putih. Sebenarnya kemarin saya mau order yang warna kuning cahayanya, cuman kebetulan stoknya habis. Ya nggak apa-apa lah, saya review yang warnanya putih saja. Di sini 60W 10 jam IP65, tahan hingga 10 jam. Baterainya Li-ion 3000 mAh, diameter 46 mm, tahan hingga 10 jam. Ini apa ya? Jadi berdasarkan review-review dari YouTube, channel YouTube sebelah, itu untuk ini katanya sih lumayan jos ya, dengan harga 100 ribuan. Kemarin saya beli dengan harga 100 ribuan. Untuk headlamp seperti ini sudah sangat jos. Ini kalau dari fisiknya sih ya seperti inilah. Dari boxnya ini Dove, jadi terlihat lebih premium kalau menurut saya. Terus ini akan coba saya buka untuk isinya. Ini ada kabel charger Type C. Dia sudah mengikuti perkembangan zaman. Terus ini unit senternya. Ini talinya. Untuk talinya nggak terlalu tipis dan nggak terlalu Bu, nggak terlalu tebal juga, ya sedengan lah. Terus lentur ini kalau di kepala nggak terlalu sakit ya, beda dengan yang sebelumnya saya review. Terus ini ada kartu jaminan atau kartu garansi seperti ini biasa. Untuk kartu jaminannya seperti pada senter-senter konvensional umumnya seperti Lubi, terus yang lainnya. Jaminan ini hanya berlaku untuk barang elektronik yang harus disertai dengan tanda bukti pembelian asli. Dan ini 3 bulan itu hanya untuk ini 3 bulan apa enggak ya? Jaminan ini berlaku 3 bulan sejak tanggal pembelian, khusus untuk jasa perbaikan. Jadi seperti biasa, umpama baterainya sudah meledak atau sudah soak, jadi untuk jasanya itu gratis, sedangkan untuk penggantian baterai yang baru itu bayar ya, kurang lebih seperti itu. Terus ini untuk keterangan lebih lanjutnya seperti ini. Spesifikasi produk, kode produk Aoki AK365A, model hitam, daya LED 60 watt, diameter reflektor 46 mm, jarak cahaya lebih kurang 300 meter, kapasitas baterai 3000 mAh, tahan hingga 10 jam. Pengisian baterai 4-5 jam. Terbuat dari bahan diving plastik dan fitur pilihan yang berkualitas tinggi. Sudah lulus uji coba kami, tes menyala 10 jam non-stop. Mantep ya. Kalau dari spesifikasi produk, keterangannya tuh jos ya. Ini nggak tahu gambar apa ini, saya nggak paham. Oke, langsung saja menuju ke bagian senternya. Untuk bagian senternya seperti ini. Ini untuk diameter kepalanya tadi berapa ya? 46 mm diameter headnya. Kalau dari headnya itu terbuat dari aluminium, sahabat kreatif. Jadi ini lebih berat ke depan karena untuk meminimalisir atau menyebarkan panas yang ditimbulkan oleh LED-nya, sehingga untuk LED-nya itu yang diharapkan bertahan lebih awet. Terus untuk bagian bodinya ini terbuat dari plastik yang katanya itu plastik diving ya, mungkin plastik yang biasa digunakan untuk peralatan selam ya, mungkin seperti itu. Ini ada apa ini, logo Aoki. Di sini simpel sih sebenarnya untuk bentuknya seperti ini. Terus ini ada pelindungnya, ini akan coba saya copot saja. Di sini ada lubang seperti ini mungkin lubang indikator ya.
Terus ini soket chargernya Type C seperti ini, sudah dilengkapi dengan penutup karet seperti biasa. Dan ini katanya IP65, jadi kalau IP65 ya sudah sangat waterproof ya. Ini kalau dari finishing lumayan rapi. Ini kemarin ada yang mereview, karena saya nggak punya timbangan digital. Kemarin ada yang mereview ini itu untuk beratnya 100 berapa gram gitu. Jadi nggak nyampe setengah on ya, setengah on. Nggak nyampe 1/4 kilo untuk beratnya. Jadi lumayan ringan lah. Tapi karena bentuknya kecil seperti ini, sehingga ketika dipegang seperti ini terasa lebih berat. Ini akan coba saya charger. Langsung pakai charger Type C punya HP ya, enggak saya gunakan charger bawaannya atau kabel bawaannya. Nah, di sini ada indikator sahabat kreatif, ini nyala berwarna merah seperti ini. Nah, ini. Jadi ini sudah saya review untuk bukan review, sudah saya uji coba untuk nyalanya, untuk lama pun chargerannya. Nanti akan coba saya sebutkan di video ini. Ini indikator penchargeran ketika masih mencharger itu berwarna hitam, berwarna merah seperti ini, kayak ya, berwarna merah. Setelah nanti baterainya full, itu untuk indikatornya menjadi berwarna hijau. Untuk indikator ini belas nggak berkedip ya. Setelah full nanti berwarna hijau sahabat kreatif. Ini untuk LED-nya yang katanya itu 60 watt. Ini kalau menurut saya itu hampir sama dengan LED yang dipakai oleh senter spiral yang pernah saya review, yang mungkin sampai sekarang juga masih spiral juga, karena selain dari harganya yang murah juga untuk kualitasnya ya lumayan lah. Untuk LED-nya seperti ini, ada yang menyebutnya ini LED Yinding, terus ada juga yang menyebutnya ini LED Leyoya, tapi saya kurang paham kurang paham untuk pastinya. Cuman ya antara Yinding dan Leyoya untuk LED-nya seperti ini. Karena emiternya bulat seperti ini, terus menggunakan lensa seperti ini, jadi untuk sorot yang dihasilkan ke depannya itu menjadi bulat, tidak kotak ya sahabat kreatif. Nah, ini untuk zoomnya seperti ini. Jadi ini lumayan keras ya sahabat kreatif, lumayan keras seperti ini. Jadi ini ketika diturunkan seperti ini nggak turun dengan sendirinya. Ini naik turunnya harus dipegang menggunakan dua tangan. Nah, di sini ada bezel di sini untuk menahan bagian lensa agar lensanya tidak terlepas, dan di sini ada tempat untuk membuka bagian bezelnya, sehingga ini memudahkan jika kamu ingin mengupgrade bagian LED-nya. Terus berdasarkan kemarin setelah saya nyalakan di senternya, itu ada beberapa, kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi kekurangan ya sahabat kreatif. Mungkin kalau beberapa orang itu disebut sebagai kelebihan, tapi kalau menurut saya nyebutnya sebagai kekurangan. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu di cahayanya. Jadi ketika meskipun baterainya masih full, tapi ketika sudah dinyalakan mode paling terangnya itu agak lama, itu langsung step down ya sahabat kreatif. Jadi seperti senter viral untuk cara kerjanya seperti itu. Meskipun baterainya masih menyimpan daya, tapi ketika digunakan mungkin 10 menit atau lebih, itu langsung step down di bagian LED-nya. Jadi cahayanya langsung menurun. Dan ketika ingin dibuat lebih terang lagi, itu harus dimatikan terlebih dahulu lalu dinyalakan, maka itu akan kembali seperti semula. Dan kalau menurut saya ya itu merepotkan sih, tapi mungkin bagi sebagian orang itu adalah kelebihannya, karena hal tersebut diterapkan pada senter ini. Mungkin yang pertama untuk menghindari overhead di bagian LED-nya, terus yang kedua menjaga agar baterainya itu menjadi lebih awet ya. Terus ini sudah saya coba cek
Cek. Sudah saya coba mencharger. Saya kemarin menggunakan kabel bawaannya, terus menggunakan charger HP yang berapa kemarin ya, 1 ampere atau berapa ampere itu saya lupa. Itu untuk lama mencharger. Nah, segini untuk lama mencharger, biar saya nggak salah nyebutnya. Di stopwatch saya screenshot untuk lama mencharger seperti ini, menggunakan charger 1 ampere, terus menggunakan kabel bawaannya. Nah, ini kabel bawaannya seperti ini. Oh ya, ini untuk kabel bawaannya itu untuk bagian dalamnya agak nyingik sedikit ya, agak keluar sedikit seperti ini. Nah, bagian yang putih-putih itu agak nyingik keluar. Terus untuk lama nyala paling terang, di sini kan keterangannya hanya tahan hingga 10 jam ya, tanpa ada keterangan nyala di paling terang kah, nyala di paling redup kah, atau nyala di mediumnya, itu enggak ada keterangan ya. Jadi setelah saya coba nyalakan, untuk nyalanya itu hanya bertahan di segini. Terus di 5 jam kemudian itu untuk senternya mati secara otomatis. Ini setelah saya charger full ya sahabat kreatif, nanti ada videonya. Setelah saya charger full, terus saya nyalakan nonstop di mode paling terangnya, itu bertahan 5 jam lebih. Terus saya jeda beberapa jam dari malam sampai siang. Saya jeda, saya nyalakan lagi, itu masih bisa menyala, bertahan selama ya kurang lebih 4 menitan. Terus kembali seperti semula, alias ketika baterainya mungkin sudah kosong ya, sudah kosong. Jadi ketika dinyalakan beberapa detik langsung mati, dan seperti itu seterusnya sampai di charger ulang. Ketika di charger ulang itu akan normal seperti awal mulanya sahabat kreatif. Ini setelah nyala kurang lebih tadi 5 jam lebih sedikit, untuk hasilnya seperti ini ya sahabat kreatif. Ini masih bisa nyala sebenarnya, tapi dalam beberapa detik langsung mati seperti ini. Nah, ini mungkin untuk baterainya sudah drop ya, mungkin karena sudah nyala lebih dari 5 jam sampai sekarang. Terus yang saya nyalakan itu yang mode paling terangnya. Nah, ini beberapa detik saja sudah mati lagi. Ini di mode paling terang ya, langsung mati seperti ini. Kalau di mode SOS masih sama, mode redup juga sama. Ini tadi sudah saya charger full sampai benar-benar full. Saya coba untuk nyalanya 5 jam, dan ini mati seperti ini. Ini akan coba saya diamkan, karena berdasarkan review di video yang lain itu ketika ini sudah mati terus didiamkan beberapa saat, dinyalakan lagi, maka akan kembali normal. Dan ini akan coba saya diamkan terlebih dahulu, lalu nanti akan coba saya nyalakan lagi. Sahabat kreatif, ini setelah saya diamkan beberapa jam, bukan lagi beberapa saat tapi beberapa jam, dari malam sampai siang. Ini tidak saya charger ulang. Untuk hasilnya seperti ini. Ini menjadi seperti setelah di charger masih sangat terang. Dan ini akan coba saya nyalakan, akan bertahan beberapa jam lagi. Jadi saya masih penasaran karena ini masih sanggup menyala. Ini tadi setelah saya diamkan beberapa saat itu sudah mati lagi ya sahabat kreatif. Jadi tadi nyala hampir 4 menitan. Setelah 4 menit ini mati lagi, tapi masih nyala seperti ini. Nah, ini sudah mati lagi seperti tadi malam atau seperti yang awalnya, tapi ini masih lumayan bertahan. Oh enggak, dinyalakan langsung mati seperti ini. Berarti kalau seperti ini, kalau menurut saya untuk baterainya sudah benar-benar habis ya sahabat kreatif. Ini akan coba saya tes jerot di kegelapan malam nanti. Ini untuk bagian dalamnya, saya penasaran seperti apa, akan coba saya bongkar. Senter ini hanya memerlukan 2 baut saja,
bautnya di bawah, tapi di bagian atas ini ada penguncinya seperti ini, sehingga meskipun dua baut ini kuat. Nah, ini untuk baterainya itu 18650 3,7 volt. Ini kemarin saya pernah melihat reviewan dari channel yang lain, itu untuk baterainya itu ada tulisan Aoki ya. Ini akan coba saya copot. Oh, ada ya. Ini Aoki 3000 mAh untuk baterainya seperti ini. Tapi ini entah benar-benar merek Aoki atau hanya dibuatkan apa jenenge ya, hanya dibuatkan plastik ulang saja. Terus ini kalau menurut saya penyolderannya, wah iya ya, ini ada hitam-hitam seperti ini, ada bekas gosong-gosong ya dalam penyolderan. Nah, untuk bagian drivernya seperti ini sahabat kreatif. Untuk bagian drivernya ini menggunakan A2SHB untuk bagian apa ini jenenge, transistor apa ini ya, A2SHB. Terus di sini untuk kekurangan satu lagi ya sahabat kreatif. Kekurangannya adalah untuk bagian lubang indikator di sini itu berlubang ya, blas jen berlubang ini. Enggak ada. Nah, ini tembus ya. Lubang indikator yang buat ngintip lampu tadi itu tembus, sehingga ini kalau menurut saya ketika terkena hujan terus apa ya, posisinya kebalik, ini air hujan bisa masuk melalui lubang ini dan dapat merusak bagian ini ya, bagian drivernya. Jadi kalau menurut saya, kalau kamu punya senter seperti ini, alangkah baiknya untuk bagian lubang ini bisa dikasih solasi yang bening atau lakban atau apalah, agar bisa menutupi lubang ini. Cuman dibuat agar lampu indikatornya masih bisa terlihat. Kalau di sini saya mengakalinya menggunakan lem tembak seperti ini. Nah, saya taruh seperti ini agar air itu tidak bisa masuk ke bagian drivernya ya sahabat kreatif. Ya, jadi untuk antisipasi saja. Ini untuk bagian dalamnya seperti ini. Kalau dari material plastiknya lumayan tebal juga, lumayan kokoh. Tapi ini nggak mungkin coba saya banting-banting ya, tidak seperti Boruit D10 karena bodinya terbuat dari plastik juga, ada kemungkinan ini bisa pecah. Jadi nggak coba saya banting. Nah, ini tadi untuk lubang indikator sudah saya tutup menggunakan lem. Tapi masih bisa terlihat ya untuk indikatornya seperti ini, berwarna merah meskipun nggak seterang tadi karena ini sudah ditutup menggunakan lem. Jadi kesimpulannya untuk senter ini sebelum saya tes rod nanti, dari kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya harganya murah, menggunakan LED apa senengnya ya, LED ya, mungkin banyak orang menyebutnya Yinding atau Leyoya ya, bisa kamu sebut sendiri untuk LED jenis ini ya, tapi sih katanya ya Yinding katanya. Dengan harga 100 ribuan sudah worth it. Untuk bagian headnya lumayan berat karena terbuat dari aluminium. Terus untuk material di bagian plastiknya juga oke lah. Terus untuk cahaya yang dihasilkan juga lumayan terang, meskipun agak kecewa karena saya pesan kuning tapi tinggal yang warna putih saja. Untuk kekurangannya yang pertama, kalau saya pribadi itu ada di modul step down-nya, ketika sudah dinyalakan beberapa saat itu langsung turun untuk cahayanya. Terus yang kedua, di bagian lubang indikator ini, meskipun cara pemakaiannya itu kebalik seperti ini, yang benar seperti ini, tapi yang namanya manusia kan kadang lupa ya, mungkin ketika nggak ditaruh di kepala terus dibalik seperti ini, posisi hujan atau kecemplung ke dalam air, itu air bisa masuk ke bagian sininya ya, bagian lubang indikator. Terus yang ketiga, meskipun ini sudah IP65 tapi ini bukan senter selam ya sahabat kreatif. Tadi setelah dibuka untuk bagian penutup sini itu gak ada sealnya sama sekali, gak ada karet sama sekali, sehingga ketika ini terendam air ada kemungkinan air masih bisa merembes di bagian penutup sini atau melewati baut-baut ini. Terus yang berikutnya,
Kalau menurut saya pribadi, senter ini lebih mirip dengan senter spiral yang pernah saya review. Untuk videonya bisa kamu cek saja di sini mungkin, atau di sini ya. Bisa kamu cek saja untuk untuk persamaan dan pembandingnya. Atau nanti akan coba saya duetkan antara senter ini dengan senter si spiral ya. Mungkin itu tahu sih ya. Nanti bila mana ada kekurangan atau kelebihannya lain akan coba saya kasih tahu di video berikutnya atau di kolom komentar ya. Sahabat kreatif ini tinggal nunggu malam saja, akan coba saya test drive.